BTTH Kaisar Api, episode 102. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Oh, lelaki tua di bilik itu mendengar kata-kata itu, dan matanya menjadi panas. Terus terang, cairan roh pengusir hantu di tangannya sangat ampuh melawan hantu, tetapi bagi mereka yang tidak tahu cara menggunakannya, itu pasti besi tua. Jadi, biasanya, selama dia bisa menembak 2 juta, lelaki tua itu tidak akan ragu untuk menjualnya. Hanya saja saat ini sudah ada 3 gelombang orang yang tertarik, jadi orang tua itu pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk menaikkan harga. Bagaimana kalau 5 juta? Xiaoyan dan Mu Yingying juga perlahan datang ke sisi Mu Feng, lalu berkata, "Saya akan membayar 6 juta. Pemuda itu juga berkata perlahan. Begitu pemuda itu selesai berbicara, dia menemukan Mu Yingying di samping Xiaoyan. Pada saat ini, bulu mata ramping Mu Yingying terus berkedip, dan dengan tambahan 3.000 helai rambut yang jatuh di roknya, suasana elegan juga terungkap. Bagaimana mungkin ada wanita seperti itu di dunia ini? Pemuda itu pun berkata pelan dalam hatinya. Kekuatan Mu Yingying saat ini, yang berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 5, juga menyadari tatapan mata berapi-api pria itu, dan dia langsung mendengus sedikit tidak puas. 7 juta, kata Xiaoyan juga ringan. Xiaoyan, aku tidak punya banyak koin emas. Melihat Xiaoyan terus bertarung dengan pria ini, Mu Feng langsung menjadi cemas. Jangan khawatir, ada aku. Xiaoyan juga meletakkan telapak tangannya di tubuh Mu Feng dan berkata, "Haha, kalau begitu, cairan pengusir hantu ini tidak akan bisa bersaing dengan yang lain." Pemuda itu pun tertawa. "Bisakah kita selesaikan tagihannya sekarang?" Xiaoyan pun menoleh ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap pemilik kios tua itu dan berkata, "Mudah dibicarakan." Setelah pemilik kios tua itu selesai berbicara, ia pun menukar koin emas dengan Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan melemparkan cairan roh pengusir hantu langsung ke Mu Feng. "Sisanya akan kuberikan nanti," kata Mu Feng tanpa ragu dan menerimanya. "Beberapa orang, kau harus berhati-hati. Mereka tidak terlihat ramah. Mungkin ada binatang buas yang berkulit bagus di belakang mereka." Xiaoyan juga berkata perlahan, tanpa ragu setelah berbicara, lalu mereka bertiga pun perlahan meninggalkan tempat itu dan berjalan-jalan. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan juga menemukan bahwa pemuda itu baru saja mencoba mendeteksi Mu Yingying tak kurang dari puluhan kali, tetapi dihalangi oleh Xiaoyan. Kata Yingying, "Sialan." Saat ketiganya menghilang, pemuda itu mendengus dingin. Dengusan dingin itu mereda, dan nyala api yang sedikit lebih lemah juga muncul di antara kedua alisnya, yang cepat berlalu. "Laporkan pangeran, Kasim terlambat, harap tenang." Suara pria itu baru saja jatuh, dan seorang pria mengenakan baju besi hitam keperakan menutupi tubuhnya. Seorang pria terlatih juga muncul, lalu berlutut dengan satu kaki, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata kepada pemuda itu, "Bangun." Tapi wanita tadi sepertinya merasa api di tubuhku bergejolak. Entah kenapa, dan kecantikan wanita ini sudah cukup untuk disebut yang terbaik. Setelah pemuda itu selesai berbicara, ia berjalan perlahan menjauh. "Bawahanku mengerti, lelang dimulai besok, aku akan bertindak malam ini." Sosok berbaju zirah itu mengangguk mengerti. "Jangan tinggalkan gagangnya," kata pemuda itu perlahan. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka pun pergi. "Hei, menarik dan menarik. Yang satu Suanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, dan satunya lagi ahli dalam mengusir hantu. Menarik sekali." Saat pemuda itu dan Xiaoyan meninggalkan rumah, di jalan menuju puncak, ada juga seorang pria yang tampak agak malu. Pakaian compang camping di tubuh lelaki itu, jika tidak diperiksa dengan teliti, mungkin seperti seorang pengemis, tetapi saat ini, gelombang samar juga dipancarkan dari pengemis compang camping itu. "Zuo tua, kali ini aku pergi ke daerah gurun, dan kuharap aku bisa membantumu." Pria tua berpakaian compang camping itu mengikuti seorang pria tampan. Kejantanannya begitu agung, dan aura kekayaan serta kehormatan terpancar di udara. "Kubilang Xuanshan, kau adalah pangeran keempat yang bermartabat dari keluarga kerajaan Xuanling, meninggalkan kompleks istana begitu saja, mengapa kau tiba-tiba pergi ke tempat-tempat berbahaya itu?" Mata lelaki tua itu juga terus berenang, lalu mencari-cari sosok Xuanmu dan Xiaoyan, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling tadi. "Pak tua, sebagian besar keluarga kerajaan adalah bunga-bunga di rumah kaca, atau dunia luar sungguh indah." Pria yang dipanggil Xuanshan oleh sosok compang camping di depannya itu pun berkata dengan hormat.
Hehe, kau benar-benar tidak mengambil jalan yang biasa, anak ini. Tapi kau benar, di antara keluarga kerajaan Xuanlingmu, suasananya terlalu sepi. Kalau ada kesempatan, kau harus pergi ke dunia luar untuk melihatnya. Lao Lao juga tertawa. Orang tua kru ini, tetapi sekarang wakil kepala Korps Elang Serigala, telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 8. Dia juga guru dari pangeran keempat keluarga kerajaan Xuanling. Hanya saja, di antara seluruh keluarga kerajaan Xuanling, hanya pangeran keempat ini yang paling aneh. Meskipun bakat kultivasinya luar biasa, ia suka menjelajahi pegunungan yang dalam dan hutan tua sejak kecil, yang berbeda dari pangeran-pangeran manja lainnya. Guru, Xuanshan juga berkata dengan lembut. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka bertiga tampak akrab. Lao Lao menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Tapi tadi, aku melihat beberapa konflik yang tidak menyenangkan di antara kelompok saudara ketigamu, kata Penatua Zuo. Kakak ketiga, mendengar kata-kata itu, Xuanshan bergumam, dan tatapannya sedikit melunak. Seluruh keluarga kerajaan Xuanling mereka memiliki total 9 pangeran, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan memiliki motivasi tinggi, dan mereka adalah satu-satunya pangeran saat ini dan 3 kakak laki-lakinya, jadi sekarang keluarga kerajaan Xuanling adalah satu-satunya. Di antara mereka, selain putra mahkota saat ini, hanya ada pangeran kedua Xuanwu, pangeran ketiga Xuanmu, dan pangeran keempat Xuanshan. Di antara ketiganya, pangeran kedua Xuanwu adalah seorang idiot bela diri. Ia terobsesi dengan latihan keterampilan bertarung dan terus meningkatkan kekuatannya. Pangeran keempat Xuanshan juga sangat ingin tahu sejak kecil dan tidak menyukai batasan-batasan di istana. Ia menyukai waktu di luar. Oleh karena itu, hanya pangeran ketiga, Xuanmu, yang tersisa, dan ada beberapa niat samar untuk menunjukkan bahwa ketiga pangeran ini tampaknya ingin bersaing dengan pangeran saat ini untuk memperebutkan putra mahkota, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah rumor, dan hanya ada sedikit bukti. Namun satu hal yang pasti, ketiga pangeran Xuanmu sangat rendah hati dan tidak ada rumor sama sekali. Dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Tanya Lao Lao juga. Rekrutmen dari kelompok tentara bayaran pedang darah, kata Xuanshan perlahan, matanya penuh dengan api yang membara karena daerah gurun ini dikenal sebagai zona mati. Jadi saat ini, Xuanshan juga sangat menantikannya. Korps tentara bayaran pedang darah. Ingatlah bahwa kepala mereka juga merupakan sosok tingkat penyempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Kekuatan kelompok tentara bayaran ini sangat mengerikan, tetapi mereka sangat tidak bersahabat dengan keluarga kerajaan Xuanlingmu. Saat aku mengatur pasukan, seharusnya tidak sulit bagi kita berdua untuk berbaur sekaligus, kata Lao Lao perlahan. Terima kasih, Guru. Xuanshan pun ikut gembira mendengarnya. Ayo, kita pulang dulu. Besok hari pembukaan lelang. Aku yakin lelang ini akan sangat meriah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia pun meninggalkan pasar obat. Entah kenapa, napas orang itu barusan terasa agak familiar. Tapi sungguh aneh aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, Xiaoyan pun berbicara perlahan. Aku juga merasakan hal yang sama. Dan sepertinya aku merasakan sesuatu yang lain darinya. Baunya seperti kekuatan api. Mu Yingying juga berkata dengan wajah yang sangat serius. Lupakan saja, kita harus hati-hati. Lagi pula, besok adalah hari pelelangan. Setelah berpikir sejenak namun sia-sia, Xiaoyan pun berkata dengan tegas. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Saya yakin orang yang barusan memiliki latar belakang yang cukup bagus. Selain itu, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, tempat ini dapat dengan mudah dijelajahi. Namun, setiap kali Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, sepertinya ada sesuatu pada pemuda itu yang menghalangi penyelidikannya. Ayo pergi, pasar obat ini sudah hampir berakhir. Ayo kita lihat apakah ada yang kubutuhkan. Xiaoyan juga yang pertama berbicara. Buah jiwa Bingruyi, ini hal yang bagus. Campur beberapa herba dan gunakan, haluskan untuk membuat ramuan mandi berkhasiat. Setelah berendam, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda secara signifikan. Hanya saja, penggunaannya hanya bisa dilakukan di bawah kekuatan jiwa kaisar, sehingga membatasi nilainya. Wah, ini batu yang menyala. Kudengar benda ini butuh ratusan tahun untuk terendam di kedalaman magma sebelum terbentuk. Sebongkah sebesar ini, aku khawatir sudah ada selama ribuan tahun. Nama-nama familiar terus terucap dari mulut Xiaoyan. Mu Yingying dan Mu Feng pun iri. Lagi pula, ini di kedalaman pasar obat, dan ada banyak harta karun surga dan bumi. Jangan bilang mereka berdua pernah bertemu. Aku khawatir mereka belum pernah mendengarnya. Mereka bertiga terus berjalan-jalan,
bersama Xiaoyan, dan mereka cukup akrab dengan bahan-bahan obat ini. Namun, mereka bertiga mencari di kedalaman pasar obat dan tidak dapat menemukan bahan obat yang mereka butuhkan. Mereka segera menggelengkan kepala dan bersiap untuk meninggalkan pasar obat. Sebenarnya aku tidak punya bahan obat yang kubutuhkan. Mu Yingying juga berkata sambil mendesah pelan. Meskipun aku tidak punya kekuatan untuk memurnikan pil tanah tingkat kaisar tingkat 2, tapi bahan obat apa yang bisa dikumpulkan terlebih dahulu? Bahan obat apa yang kurang? Melihat ini, Xiaoyan pun ikut membuka mulut untuk menghibur. Saya juga menyiapkan hal-hal lain, tetapi sampai sekarang masih ada 3 ramuan, masing-masing. Buah manusia jiwa surgawi, esensi spiritual, hati teratai salju 10.000 tahun. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit, lalu berbicara perlahan, suaranya sangat datar. Buah manusia jiwa surgawi, esensi spiritual, hati teratai salju 10.000 tahun. Xiaoyan awalnya bertanya dengan tenang, tetapi ketika Mu Yingying berkata dengan lembut, rahangnya mungkin terkatup rapat. Aku akan sayang. Buah jiwa surgawi manusia, ini dikenal sebagai tonik yang hebat untuk kekuatan jiwa. Saya khawatir orang yang tidak waras meminumnya, dan kebijaksanaannya akan meningkat berkali-kali lipat. Ada legenda tentang buah jiwa surgawi. Konon, buah jiwa surgawi awalnya adalah buah yang diberikan oleh para malaikat kepada manusia karena cinta mereka. Selama mereka meminumnya, mereka dapat memurnikan pikiran dan mengembalikan kemurnian dan kepolosan asli seperti bayi. Dikenal sebagai satu-satunya tanaman obat yang dapat memurnikan jiwa. Setidaknya ia belum pernah lahir di zaman manusia, karena syarat untuk kelahiran jiwa surgawi dan buah manusia ini juga sangat keras. Mereka pasti pasangan yang saling mencintai, keduanya telah meninggal, dan esensi darah serta kekuatan jiwa keduanya telah dicegat. Harapan Silet pun mengembun. Namun, konon keluarga malaikat punya cara khusus untuk mengolah benda ini. Tapi, kalau mau mencari keluarga malaikat, niscaya akan lebih sulit daripada pergi ke langit. Saat ini kita berbicara tentang cairan sumsum rohani. Cairan sumsum spiritual, dikenal sebagai esensi kekuatan jiwa. Meskipun kelahiran cairan sumsum spiritual ini tidak selangka buah jiwa manusia surgawi, sangat sulit untuk menemukannya. Cairan sumsum spiritual adalah sejenis cairan, tetapi kelahiran cairan semacam itu berkaitan erat dengan binatang ajaib. Cairan sumsum spiritual dijaga oleh sejenis binatang ajaib yang sangat istimewa. Binatang ajaib itu disebut mimpi buruk jiwa, dan merupakan binatang ajaib yang berspesialisasi dalam mengolah kekuatan jiwa. Aneh rasanya mengatakan bahwa Warcraft mimpi buruk jiwa ini dan cairan sumsum spiritual bagaikan bayi kembar. Dimanapun cairan sumsum spiritual itu lahir, ia akan ditemukan oleh mimpi buruk jiwa, tetapi mimpi buruk jiwa iblis ini sama sekali tidak terlihat, tidak ada jejaknya, dan tingkat kesulitannya cukup tinggi. Bahan obat terakhir, jantung teratai salju Wanian. Ini adalah sesuatu yang tumbuh di zona mati tanah yang sangat dingin. Bagi manusia, ada 2 jenis tempat dan 3 zona mati. Salah satunya adalah tanah es. Jika kekuatannya terlalu rendah, saya khawatir jika beberapa makhluk abadi yang bertarung tidak memiliki kekuatan, mereka tidak akan berani masuk jauh ke tanah es dengan gegabah. Tempat itu adalah daerah gurun, dan suhu yang sangat panas akan membuat banyak orang tinggal di sana selamanya. Efek benda ini cukup aneh. Ia dapat mencegah tubuh penggunanya membusuk untuk sementara waktu, dan cukup untuk disebut obat ajaib. Pikiran Xiaoyan cepat terbayang efek ramuan obat ini, tetapi hatinya juga amat terkejut. Meskipun Xiaoyan telah melihat catatan mengenai ketiga bahan obat ini di buku-buku yang ditinggalkan oleh gurunya Tuo Shegudi, catatan mengenai bahan obat ini cukup samar, dan tidak ada tempat yang jelas untuk menjelaskan bahwa ia memiliki benda-benda ini. Hei, Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Mu Yingying juga menggelengkan kepalanya, bulu matanya yang panjang terus berkedip-kedip, apa yang terjadi pada Xiaoyan ini? Aku cuma bilang padanya kalau pil obat yang kubutuhkan masih kurang 3 herbal, jadi bukan begitu masalahnya, kan? Kamu masih bertanya padaku apa yang salah? Apakah kamu tahu 3 ramuan yang baru saja kamu sebutkan? Xiaoyan pun dengan susah payah menahan amarahnya dan bertanya. Mu Yingying ini sungguh anak yang baik. Belum lagi ketiga ramuan ini ada di 3 hari yang misterius ini. Aku khawatir bahkan benua Sifang di seluruh benua Dodi pun sangat sulit untuk dikumpulkan. Mu Yingying ini masih bisa setenang ini. Xiaoyan juga terkejut. Meskipun aku tidak tahu, aku samar-samar merasa bahwa ketiga bahan obat ini bukanlah benda biasa, atau bahkan langka. Tapi masih ada waktu. Carilah perlahan-lahan, mungkin kita akan bertemu besok. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, matanya melengkung membentuk bulan sabit kecil, dan dia tersenyum tipis. Ayo, kita kembali dulu.
Xiao Yan menatap Mu Yingying, dan sepertinya menyadari kalau Mu Yingying agak mirip Suner waktu itu, jadi dia pun ikut berkata. Ya, Mu Feng dan Mu Yingying menjawab bersamaan, lalu meninggalkan pasar obat dan kembali ke penginapan tempat mereka tinggal. Aneh sekali, bahan obat yang dibutuhkan Mu Yingying adalah semacam kekuatan jiwa, gumam Mu Feng dengan suara rendah. Hanya saja, dengan kepergian beberapa orang, mereka bertiga tidak menyadarinya. Di belakang mereka, sesosok yang tersembunyi di balik bayangan mengikuti mereka. Sosok itu, yang diselimuti pakaian hitam, menyembunyikan dirinya dengan sempurna dalam kegelapan, hanya memperlihatkan sepasang mata lurus dan pupil matanya yang tak berwarna tampak sunyi senyap. Kalian sudah kembali. Ketiga Xiao Yan tidak mengalami perubahan apapun di sepanjang perjalanan, lalu tiba di penginapan. Tepat saat mereka hendak kembali ke kediaman masing-masing, Penatua Su muncul di hadapan semua orang. Bambu tua, melihat ini, mereka bertiga pun berkata perlahan dengan hormat. Apakah kamu menemukan hal-hal aneh di pasar obat? Su Lao juga bertanya. Laporkan kepada Tetua Su, anak itu telah mencapai kesepakatan dengan seorang pemilik kios di pasar obat. Mungkin setelah lelang ini berakhir, mereka akan pergi bersama mereka ke gurun di gurun kematian. Pupil mata coklat tua Xiao yang juga menyipit, menatap Su Lao, tak tahu bahwa Su Lao akan melepaskannya. Haha, tidak apa-apa, kebetulan anak-anak itu juga ikut. Ayo kita pergi bersama kalau sudah waktunya, kata Penatua Su sambil tersenyum. Terima kasih, Tetua Su. Xiao Yan pun menghela napas lega. Karena apa yang paling ditakutkan Xiao Yan adalah Su tua ini tidak akan melepaskannya. Pil obat yang dibutuhkan untuk menaklukkan Seng Yan masih kekurangan 2 bahan obat. Saya khawatir akan sulit menemukannya di pelelangan Suan Santian, jadi Xiao Yan hanya bisa keluar dan mencoba peruntungannya. Jangan curiga. Meskipun pavilion fans yang kami adalah sebuah sekte, kami tidak terlalu ketat dengan para murid di dalam sekte. Giok yang bagus tetap perlu dipoles dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, sekte adalah sekte. Ini juga hal yang sangat baik untuk kalian coba. Tetua Su juga melihat keraguan Mu Feng dan berkata, ya, beberapa orang menjawab dengan lembut. Ngomong-ngomong, dengan siapa kau berkolaborasi kali ini? Tanya Su Lao setelah menerobos masuk. Sepertinya disebut Korps Tentara Bayaran Pedang Darah. Xiao Yan juga ingat bahwa pemilik kios menyebutkannya sedikit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan saat itu. Korps Tentara Bayaran Pedang Darah. Benar, aku bisa melakukan apa yang aku mau jika kau memikirkannya seperti ini. Tetua Su juga tertawa. Tidak terlalu pagi, kamu istirahatlah lebih awal. Besok, aku akan menunjukkan lelang Zhengxuan 3 hari ini. Setelah Su Lao selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan ketiga orang itu. Ketiganya pun ikut tertawa getir mendengar perkataan itu, lalu kembali ke kamar masing-masing. Mu Yingying. Setelah Mu Feng kembali, Xiao Yan juga menghentikan Mu Yingying yang hendak kembali ke kamarnya. Ada apa? Mata indah Mu Yingying bergerak, lalu sebuah tangan diletakkan di pintu kamar. Ia menoleh sedikit lelah dan bertanya kepada Xiao Yan. Hati-hati, meskipun dia tidak tahu mengapa, dengan intuisinya bahwa dia telah bertarung di luar selama bertahun-tahun, Xiao Yan selalu merasa bahwa Suan Mu yang bersaing dengan Mu Feng untuk mendapatkan roh pengusir setan tampak sedikit berbeda, dan dia segera memberi instruksi. Ya, Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu meninggalkan lorong dan kembali ke kamarnya. Oh, kuharap aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan pun tersenyum tak berdaya, lalu perlahan berjalan menuju kamarnya. Cit, ia mendorong pintu kamarnya pelan-pelan, lalu menguncinya. Setelah memastikan tidak ada orang di sana, Xiao Yan pun berjalan ke meja di tengah ruangan dan duduk. Dia dengan lembut mengangkat teh dengan tangan kirinya, menuangkan secangkir teh, menyesapnya, dan kemudian meletakkan penguasa kuno api abadi di belakangnya. Xiao Yan, ada beberapa aura yang sangat samar di sini, bahkan aku tidak bisa melakukan apa yang kuinginkan. Penguasa kuno Yi Huo Heng baru saja jatuh, dan Long Yi juga muncul begitu saja, lalu perlahan dan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika Raja Naga Emas mundur, hidup dan mati Xiao Yan juga akan diserahkan kepada Long Yi. Jadi, selama Raja Naga Emas keluar dari bea cukai, Long Yi tidak akan membiarkan Xiao Yan mengalami kecelakaan. Lagi pula, ia dan Raja Naga Emas juga berada di pihak Xiao Yan. Di pihak Yan, begitu Xiao Yan mengalami kecelakaan, akibatnya akan tak terbayangkan. Xiao Yan telah memasang penghalang jiwa di sekeliling kamarnya. Kekuatan jiwa yang besar memenuhi seluruh ruangan, dan kebanyakan orang tidak dapat menemukannya, jadi Xiao Yan sama sekali tidak khawatir. Oh, Long Yi, apakah kamu bahkan merasakan aura ketakutan yang samar?
Xiao Yan juga terkejut. Dia samar-samar tahu bahwa Long Yi ini adalah petarung abadi sejati semasa hidupnya, dan dia juga berasal dari ras naga. Meskipun darah ras naga di tubuhnya sangat tipis, dia memang berasal dari ras naga. Makhluk dalam keluarga naga terlahir sebagai lambang kekuatan, sehingga hanya sedikit orang dengan tingkat kekuatan yang sama yang mampu menandinginya. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama. Lagi pula, tubuhku telah direnggut oleh ketiga manusia sialan itu, dan aku dipenjara selama ribuan tahun. Kekuatanku saat ini mungkin hanya setara dengan Kaisar Do Bintang 7. Long Yi melihat perilaku buruk Xiao Yan. Ia tertawa, lalu langsung membela diri. Itu bisa membuatmu merasakan aura yang sangat samar, jadi kekuatannya setidaknya setara dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 8. Cek-cek, pembangkit tenaga listrik tingkat Do di Bintang 8. Karakter yang dulu melihat naga tapi tidak melihat akhir telah datang ke sini satu demi satu. Lelang besok pasti sangat menarik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tanpa ragu, ia diam-diam mengeluarkan gulungan kertas usang yang menguning dari Taobao hari ini. Apa ini? Long Yi pun perlahan mengingat masa lalu, berubah menjadi naga mini setinggi 1 kaki dan berdiri di bahu Xiao Yan. Gulungan compang camping berwarna kuning pucat itu baru saja dikeluarkan, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Batuk-batuk-batuk, betapa kuatnya tekanan mental. Saat berikutnya, Xiao Yan mengeluarkan gulungan kuning pucat yang compang camping dan perlahan-lahan meletakkannya di atas meja. Tekanan mental yang amat besar pun tiba-tiba meletus. Gelombang mental tak kasat mata juga muncul dari gulungan kuning pucat di atas meja. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian prasasti inti gerakan ilahi di tubuhnya juga langsung muncul, dan kemudian perlahan berdiri di dalam ruangan. Dengan munculnya prasasti inti gerakan ilahi, Xiao Yan juga merasakan gulungan kuning pucat di depannya menjadi sunyi, seperti anak kecil yang sedang bermain dan melihat orang tuanya. Apa sebenarnya isi gulungan ini? Itu benar-benar bisa membuat prasasti inti gerakan ilahi di Nigong Wan di tubuhku memancarkan napas yang begitu panas. Xiao Yan juga berkata perlahan, lalu merangsang kekuatan mental di tubuh, memperlambat langkahnya. Perlahan-lahan, ia mengendalikan prasasti inti kehidupan gerakan ilahi dan menggantungnya di depannya. Setelah melakukan semua ini, gulungan compang camping berwarna kuning pucat itu pun menjadi sunyi, dan Xiao Yan merasa lega, lalu tiba-tiba muncul semburan kekuatan jiwa, menyerang gulungan compang camping itu. Sabu-sabu, kekuatan jiwa baru saja menyentuh gulungan yang compang camping itu, dan Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah menyentuh batu yang tak bisa dihancurkan. Bahkan jika Xiao Yan diizinkan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, gulungan compang camping ini akan tetap tidak bergerak. Melihat ini, Xiao Yan juga menarik kekuatan jiwanya, dan segera mengerutkan kening, api putih susu Doqi menyebar seketika. Lalu pergilah ke gulungan compang camping berwarna kuning pucat itu. Bum bum bum, menggabungkan 23 jenis kekuatan api Xiao Yan, ia dengan ganas mengepung gulungan yang compang camping itu, dan api yang berkobar pun tiba-tiba menyala. Waktu berlalu, dan pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit, dan gulungan yang compang camping itu tetap tidak bergerak. Neneknya, apa-apaan ini? Xiao Yan juga menarik kembali dendamnya dan kemudian berpikir. Setelah Xiao Yan mundur, prasasti inti gerakan dewa di udara dalam ruangan itu juga memancarkan cahaya yang sangat redup. Apa-apaan ini? Aku tak mampu menembus kekuatan jiwaku. Bahkan ki pertempuran di tubuhku yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda pun tak mampu dipatahkan. Xiao Yan pun bergumam. Begitu dia selesai bicara, Xiao Yan pun perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, lalu mendarat pelan di gulungan kuning pucat yang compang camping itu, dengan hati-hati membalik gulungan misterius yang compang camping itu, berusaha mencari petunjuk. Saat semakin dekat, Xiao Yan juga menyadari bahwa gulungan kuning pucat itu tampak seperti gunung, tetapi banyak bagiannya sudah rusak, dan beberapa kerangka kecil tiba-tiba muncul di atasnya, yang juga memengaruhi penjelajahan Xiao Yan. Ada sesuatu di gulungan ini. Mengapa benda ini terlihat seperti barisan pegunungan yang terputus-putus? Xiao Yan, aku menemukan beberapa gelombang kecil pada gulungan yang compang camping itu, dan segera berkata. Bukan pegunungan. Mengapa benda ini begitu familiar bagiku? Long Yi yang berdiri di bahu Xiao Yan pun ikut menoleh dan berkata. Cobalah dengan kekuatan spiritualmu, kata Long Yi dengan sungguh-sungguh, jelas dia telah menemukan sesuatu. Oke, mendengar itu, Xiao Yan pun langsung menyerang. Begitu ia menutup mata, kekuatan spiritual yang lemah di lautan spiritual di dalam tubuhnya pun perlahan muncul di bawah kendali Xiao Yan. Pergi. Dengan munculnya kekuatan spiritual kecil ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, lalu pergi menghadap gulungan di atas meja di depannya.
Sabu-sabu, dengan suntikan kekuatan spiritual, gulungan yang compang camping itu bergetar hebat pada awalnya, lalu tiba-tiba muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Berhasil, Xiaoyan juga sangat gembira. Jangan terlalu senang, Long Yi juga menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong dan berkata. Begitu Long Yi selesai berbicara, gulungan di atas meja langsung meredup, seolah hanya kilatan cahaya di wajan. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan juga menahan kebingungan di hatinya, lalu berpikir dengan hati-hati. Tepat saat gulungan compang camping itu memancarkan cahaya terang, Xiaoyan jelas mencium bau yang familiar darinya. Bau itu persis sama dengan formasi yang kulihat di kamar Su tua saat aku pergi mencari Su Lao. Mungkin kekuatan mentalmu terlalu lemah, kata Long Yi. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa kekuatan mental Xiaoyan baru saja membuat gulungan itu memancarkan cahaya terang. Dalam hal ini, itu hanya berarti bahwa kekuatan mental dalam tubuh Xiaoyan terlalu lemah, sehingga cahaya terang juga cepat berlalu. Kekuatan mental terlalu lemah. Xiaoyan mengangguk setuju setelah mendengar ini. Lagi pula, fondasi dari master formasi pertempuran ini adalah kekuatan spiritual, dan kekuatan-kekuatan spiritual menentukan kekuatan formasi yang dikuasai oleh master formasi tersebut. Semangat Xiaoyan sangat lemah. Lagi pula, untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya, ia hanya mengandalkan eksplorasi Xiaoyan sendiri, yang juga menyebabkan peningkatan kekuatan spiritual Xiaoyan seperti siput. Namun untungnya, saya bertemu dengan Old Bambu, dan kali ini saya akan kembali ke Burning Incense Pavilion, tetapi saya harus mengikuti Old Bambu untuk mengembangkan kekuatan spiritual ini. Dengan rencana dalam pikirannya, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Satu-satunya kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya langsung muncul, dan kali ini, Xiaoyan tampaknya telah belajar menjadi pintar. Kali ini, ia mengendalikan kekuatan spiritual tersebut. Ia tidak gegabah menyerang gulungan yang compang camping itu, melainkan menyuntikkan semua kekuatan spiritual yang tersisa di atas prasasti inti kehidupan kelahiran Sendong yang tergantung di depannya. Dengan infus kekuatan spiritual Xiaoyan, prasasti inti gerakan ilahi di depannya juga berkedip dengan cahaya lembut. Semoga kau tidak mengecewakanku, kata Xiaoyan dengan suara berat. Tanpa ragu, ia langsung mengendalikan prasasti inti gerakan ilahi, lalu berjalan menuju gulungan usang di atas meja di depannya. Bang bang bang. Sosok dengan inti prasasti kehidupan Sendong yang panjang itu perlahan berhenti tepat di atas gulungan yang robek itu, lalu sebuah kekuatan juga dilepaskan dari inti prasasti kehidupan Sendong ke arah gulungan yang robek itu. Berhasil. Kali ini tidak bertahan selama beberapa menit, dan gulungan compang camping yang tampak seperti batu yang tidak bisa dihancurkan itu pun dikalahkan oleh serangan prasasti inti gerakan ilahi. Terima kasih, kata Xiaoyan kepada prasasti inti gerakan dewa di depannya. Dengan munculnya suara Xiaoyan, prasasti inti gerakan dewa itu pun tampak ceria seperti anak kecil, lalu, bang bang bang. Catatannya adalah Zaidu kembali ke pil nigong milik Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga menemukan bahwa prasasti inti kehidupan ilahi tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tetapi saat ini, seluruh pikiran Xiaoyan tertuju pada gulungan usang di depannya, dan ia tidak dengan hati-hati merasakan perubahan pada prasasti inti kehidupan ilahi. Adapun gulungan compang camping di depannya, selain kekuatan khusus dari prasasti inti kehidupan Sendong, itu berubah menjadi cahaya putih yang sangat murni, dan cahaya putih itu ada di atas meja. Apa ini? Xiaoyan juga perlahan mengangkat telapak tangannya, lalu berjalan menuju cahaya putih. Karena persepsi Xiaoyan, kekuatan ini tampaknya tersembunyi dalam gulungan yang compang camping, dan sekarang telah diekstraksi dari prasasti inti kehidupan ilahinya sendiri. Ki. Telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh cahaya putih, dan aura yang sangat besar tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Formasi Master Abadi, pohon sutera abadi yang bersinar. Formasi ini disebut Suxian Siteng. Sesuai namanya, formasi ini khusus digunakan untuk mengulur waktu dan menjerat lawan. Namun, metode pembentukan sekunder hanya boleh dilakukan setelah kekuatan spiritual memasuki Master Abadi, jika tidak, akan ada serangan balik. Napas ini mengalir deras ke dalam pikiran Xiaoyan, dan Xiaoyan pun memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Pada akhirnya, ini sepertinya hanya sebuah kegembiraan. Guru abadi, apa yang kamu bercanda? Sepanjang masa Xuanzan mereka, saya khawatir hanya ada satu Master Douzeng, Su Lao, belum lagi hampir tidak ada Master Douzeng. Kalaupun ada, berapa banyak orang yang bisa berkultivasi ke alam Master Abadi? Bukankah benda ini benar-benar momok? Xiaoyan juga tertekan, lalu api putih susu muncul dari ujung jarinya, tiba-tiba menghadap gulungan itu. Sabu-sabu,
Setelah gulungan yang compang camping itu disempurnakan secara khusus oleh inti kehidupan ilahinya, gulungan yang awalnya tidak bisa dihancurkan itu langsung dibakar oleh Xiaoyan dan berubah menjadi ketiadaan. Mengikuti jejak Xiaoyan, gulungan yang terbakar dan lenyap itu pun pecah, dan seberkas cahaya muncul. Di dalam cahaya itu, terdapat sebuah pesan. Orang-orang yang ditakdirkan, sebenarnya, kalian tidak membutuhkan kekuatan spiritual guru surgawi untuk mengolah tanaman merambat surgawi ini, tetapi kekuatan formasi ini akan berubah seiring dengan kekuatan spiritual kalian. Xiaoyan merasa telah mendapatkannya kembali. Banyak yang tertarik, rangkaian sutra dan anggur abadi, dengan kekuatan dan kekokohannya, bahkan lawan yang lebih kuat darimu pun tak akan mampu melepaskan diri dalam waktu singkat. Berkas tanaman merambat sutra peri, pertama-tama, kau perlu memadatkan pola susunan. Jumlah pola susunan juga bergantung pada kekuatan susunanmu, dan berapa banyak pola susunan yang bisa dipadatkan bergantung pada kekuatan mentalmu. Memadatkan pola formasi, lalu mengukir formasi tersebut, sehingga kau memiliki formasi di tanganmu, formasi itu mengikuti kata hatimu. Informasi yang sangat mendalam juga terus membimbing Xiaoyan, dan Xiaoyan juga berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan situasi ini. Deretan tanaman merambat sutra peri. Keluarga kerajaan Xuanling juga sedang bersinar terang saat ini. Di antara keluarga kerajaan, malam ini bisa dibilang malam tanpa tidur, karena saat ini, keluarga kerajaan sedang mengatur jalur pertahanan dengan tertib. Bagaimanapun, baik itu masalah keamanan tempat lelang, maupun perlindungan dan kerahasiaan barang lelang, mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Dan pelelangan ini diselenggarakan oleh keluarga kerajaan Xuanling mereka, tetapi tidak boleh ada kerugian. Bagaimana persiapan rumah lelang kerajaan? Suara menawan juga terdengar di sebuah ruangan. Seorang wanita yang berbicara, dan seragam itu juga memperlihatkan lekuk tubuh Lingli sepenuhnya. Seharusnya lekuk tubuh itu cekung dan cembung, dan itu sangat menarik. Entah berapa banyak pria yang memimpikannya pinggang seperti ular air. Kaki wanita yang panjang, ramping dan seksi, dipadukan dengan pesona yang menusuk hingga ke sumsum tulang, juga membuat banyak orang meneteskan air liur. Hanya saja, hanya orang-orang yang dikenalnya yang tahu siapa ini. Ini adalah pemimpin seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Dari segi kekuatan, di seluruh keluarga kerajaan Xuanling, selain segelintir monster tua, Raja Xuanling saat ini termasuk generasi kekuatan teratas. Namun, wanita menawan di depannya, bahkan Raja Xuanling harus merelakannya. 3 poin untuknya. Tidak ada alasan lain, hanya karena seluruh perekonomian keluarga kerajaan Xuanling ditopang oleh wanita ini saja. Meskipun kekuatan wanita ini pas-pasan, hanya kekuatan Kaisar Petarung Bintang 1, tetapi tidak ada yang berani memprovokasinya. Keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling mampu mencapai kemakmuran seperti saat ini, tetapi semuanya bergantung pada wanita ini. Nama wanita ini adalah Blood Rose. Seseorang yang kini mengendalikan urat nadi perekonomian seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Selama ada sedikit saja ide pemberontakan, saya khawatir perekonomian seluruh keluarga kerajaan Xuanling akan lumpuh. Ini menunjukkan betapa cerdiknya wanita ini. Melapor kepada Tuan, balai lelang kerajaan telah berada di bawah darurat militer, dan akan digunakan untuk pelelangan besok. Seorang pria berkepala harimau juga berdiri tegak, yang bahunya ada ukiran kepala harimau itu anggota Legiun Gigi Harimau. Tak disangka, mawar darah ini sudah membeli banyak orang dari legiun itu. Namun anehnya, di samping kepala harimau di atas bahunya, juga terukir 3 pola. Jelas saja, ini berarti orang ini punya status tinggi di pasukan gigi harimau. Status pasukan gigi harimau dibagi, dengan 5 pola tertinggi. Bagaimana bentuk 3 legiun utama saat ini? Sue Qiangwei juga berkata dengan sedikit memesona, payudaranya yang ramping juga bergetar, dan dengan suara memesona yang begitu tajam hingga ke tulang, prajurit ini tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Melapor kepada tuanmu, 3 legiun utama, sekarang Legiun Huya bertanggung jawab atas darurat militer, dan Legiun Elang Serigala bertanggung jawab atas pertahanan rahasia. Adapun wakil kepala Legiun Elang Serigala, dia kembali bersama Pangeran keempat. Sepertinya ada hal-hal lain tergantung situasinya. Namun, orang-orang dari Legiun Pencinta Naga tampaknya telah mengadakan pertemuan mendesak, dan seluruh Legiun sedang berkumpul, kemungkinan besar akan ada pergerakan besar. Sekalipun para prajurit saling berhadapan, yang disebut mawar darah ini memiliki aturannya sendiri. Ia langsung terdiam, lalu perlahan membuka mulutnya. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh turun. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah ini selesai. Blood Rose juga melambaikan tangannya setelah selesai berbicara. Prajurit itu pun mundur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Xuanling.
Bloodrose juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tapi lupakan saja, kekayaannya hampir terkumpul, sekarang saatnya menyambut kembalinya Tuan Guixian kita. Suan Santian cepat atau lambat akan menjadi milik dunia hantu kita," kata Bloodrose perlahan. Setelah Mawar Darah diam-diam selesai berbicara, dia juga mendapatkan kembali pesona aslinya dan kemudian melanjutkan melakukan hal-hal lain. Malam-malam di kota Suanling selalu sunyi, bagaikan angin yang bertiup sejauh 108.000 mil tanpa bertanya tentang tanggal kembali. Di tempat Xiaoyan dan yang lainnya tinggal, di pintu belakang penginapan, sebuah bayangan perlahan menyelinap ke dalam penginapan di bawah naungan cahaya bulan. Saat itu sudah larut malam, dan Mu Yingying beserta yang lain sudah tertidur, tetapi Xiaoyan masih dengan hati-hati mengolah formasi tanaman sutera abadi. "Seharusnya yang ini," sebuah suara serak terdengar, dan sesaat kemudian, pintu ruangan itu didorong terbuka perlahan. Berderak, sepertinya masih di sini. Meskipun Xiaoyan sedang mengolah formasi pohon anggur sutra abadi, ia tidak lupa memperhatikan Mu Yingying, karena Xiaoyan telah menyimpan jejak kekuatan jiwa di dalam diri Mu Yingying sebelumnya. Selain itu, kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar mengawasi pergerakan kamar Mu Yingying, jadi saat ini, pintu kamar Mu Yingying baru saja didorong terbuka, dan Xiaoyan juga menyadarinya. "Susu, dia benar-benar boneka porselen yang sangat halus. Tapi aku tidak tahu mengapa pangeran ketiga membutuhkan orang ini. Pangeran ketiga bukan tipe orang yang gegabah di hari kerja. Lupakan saja, mari kita mulai bisnis dulu." Pria berbaju hitam itu juga membuka pintu kamar Mu Yingying dalam sekejap, lalu menutupnya kembali. Ia berbisik, tetapi Xiaoyan tetap menyadarinya. Siapa yang tidak tidur selarut ini? Mu Yingying juga waspada. Lagi pula, Xiaoyan sudah memberi instruksi pada dirinya sendiri sebelumnya, jadi dia juga membantu dan memasang beberapa penghalang ki pertempuran di sekitar kamarnya. Hal ini juga akan dilaporkan kepada Mu Yingying sesegera mungkin. Kekuatan atribut api, Xiaoyan, apalagi yang masih terlambat. Mu Yingying juga berdiri sedikit, lalu memperlihatkan tulang selangkanya yang sangat menarik, dan berkata dengan mata sedikit terbuka. "Sabu-sabu." Mu Yingying baru saja bangun, mengantuk, tetapi tiba-tiba, pria berpakaian hitam yang memasuki pintu langsung menembak dan berjalan ke dahi Mu Yingying. Dengan penampilannya seperti itu, jelaslah bahwa dia mencoba membuat Mu Yingying pingsan. Mu Yingying juga segera berbalik dan melompat ke bawah tempat tidur, dengan suara sedikit tidak senang, "Siapa kamu? Orang yang membawamu pergi." Suara serak itu juga keluar dari pria berbaju hitam. Mu Yingying mendengus dingin, memacu latihan di tubuhnya, dan api biru menyala seketika, lalu menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam di depannya. Dari pertemuan tadi, Mu Yingying tahu bahwa dia pasti bukan tandingan pria berbaju hitam ini. Untuk saat ini, dia harus menunggu pertolongan. Semoga Xiaoyan dan yang lainnya segera mengetahuinya. "Lebih baik kau tangkap saja tanpa tanganmu. Aku sudah membuat penghalang di sini, tapi orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Jangan khawatir, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadaku, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu." Suara serak terdengar dari pria berpakaian hitam itu. Di bawah cahaya lampu ruangan, Mu Yingying hanya bisa melihat pupil mata lelaki berpakaian hitam itu yang membisu, bagaikan abu-abu mati, dan seketika merasakan hawa dingin di hatinya. "Sialan!" Mu Yingying mengeluarkan amarah genit, lalu berkata tanpa menyerah. "Kita lihat saja kemana kau pergi." Pria berbaju hitam itu terlalu malas membuang waktu dengan Mu Yingying, tubuhnya bergerak seperti hantu, dan dalam sekejap ia berada di belakang Mu Yingying. Ia menamparkan kepala Mu Yingying hingga terlepas. Kemarahan Huang Kuantian. Sebuah suara yang familiar bergema di ruangan itu tepat saat pria berbaju hitam hendak menyerang Mu Yingying.